Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu ingin menjelaskan apa itu peta kerja. Oke, kita beranggotakan Hasbi Asidiki, Gozan Pramudia, dan Sultan Renando Alansyah. Nah, peta kerja adalah suatu alat komunikasi yang sistematis dan logis untuk menganalisis proses kerja dari awal hingga akhir. Secara teknis, peta kerja merupakan gambaran grafis dari langkah-langkah yang terjadi dalam suatu proses, termasuk pergerakan material, aktivitas pekerja, serta interaksi antara manusia dan mesin. Dalam disiplin teknik industri, bekerja digunakan untuk mendokumentasikan metode kerja yang ada saat ini agar dapat dianalisis dan diperbaiki guna meningkatkan efisiensi. Nah, peta kerja menggunakan simbol standar internasional dari ASME untuk memudahkan pemahaman universal. Yang pertama itu ada operasi, yaitu suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan. Lalu yang kedua ada inspeksi. Ini suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila tempat kerja atau peralatan kerja mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Lalu yang ketiga transportasi. Ini itu suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Yang keempat, menunggu. Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu. Yang kelima, penyimpangan. Penyimpangan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, aktivitas ganda. Kegiatan aktivitas gabungan terjadi apabila antara aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan bersamaan atau dilakukan pada suatu tempat kerja. Nah, peta kerja ini terbagi menjadi dua, keseluruhan dan setempat. Lalu keseluruhan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada diagram rakitan, peta proses operasi, peta aliran proses, dan diagram aliran. Lalu yang setempat itu terbagi menjadi 3, peta pekerja mesin, peta proses regu kerja, dan peta tangan kiri, tangan kanan. Lanjut. Nah, yang pertama ini diagram rakitan. Diagram rakitan adalah representasi grafis yang memetakan urutan logis penggabungan komponen-komponen penyusun menjadi sebuah produk utuh. Mengapa diagram ini dianggap krusial dalam manajemen industri? Pertama, visualisasi struktur, yaitu memudahkan pemahaman tentang keterkaitan antara sub-rakitan atau bagian kecil yang dirakit dulu dengan rakitan utama. Yang kedua, efisiensi alur, yaitu membantu manajer produksi menentukan titik mana yang bisa dikerjakan secara paralel untuk mempercepat waktu produksi. Yang ketiga, dasar tata letak pabrik, yaitu membantu menentukan posisi stasiun kerja agar aliran material tidak saling tumpang tindih atau cross movement. Nah, cara membuat diagram rakitan yang pertama itu pilih produk yang akan dirakit. Lalu, identifikasi semua komponen, yaitu catat semua bagian atau part yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, kelompokkan komponen. Tentuin mana yang dirakit duluan dan mana yang menyusul. Lalu tentukan urutan perakitan, susun langkah dari komponen kecil sampai jadi produk akhir. Lalu buat diagram. Biasanya berbentuk struktur bercabang atau tree diagram. Komponen di bawah bergabung ke atas, lalu jadi produk akhir. Yang keenam, gunakan simbol sederhana, lingkaran atau garis untuk menunjukkan proses perakitan. Dan yang terakhir, susun secara logis. Dari bagian paling kecil, subperakitan, lalu produk jadi. Baik, di sini ada peta proses operasi. Proses operasi adalah peta jalan atau roadmap yang merangkum seluruh tahapan pembuatan sebuah produk.
Peta ini memberikan gambar besar mengenai bagaimana bahan baku berubah menjadi bahan jadi dengan fokus utama pada dua hal yang dikerjakan, operasi dan yang diperiksa infeksi. Mengapa sebuah pabrik atau perancangan sistem memerlukan peta ini? Yang pertama, mengetahui kebutuhan mesin, membantu menentukan berapa banyak mesin yang diperlukan berdasarkan urutan operasi. Yang kedua, perencanaan tata letak atau layout, menentukan posisi departemen atau mesin agar aliran material tidak tumpang tindih. Yang ketiga, identifikasi pemborosan, memudahkan perancangan untuk melihat apakah ada operasi yang bisa digabung atau dihilangkan. Estimasi biaya, membantu dalam menghitung biaya tenaga kerja dan waktu produksi standar. Oke, cara pembuatnya peta proses. Yang pertama, tentukan proses, pilih proses produksi atau kerja yang mau digambar. Yang kedua, amati aktivitas utama. Fokus hanya pada operasi, infeksi, urutan langkah. Yang ketiga, urutan langkah, catat dari awal sampai produksi jadi. Yang keempat, gunakan simbol operasi, infeksi. Yang lima, buat diagram vertikal, susun dari atas ke bawah sesuai urutan proses. Yang keenam, tambahkan keterangan, nama proses, komponen, jika perlu. Yang ketujuh, analisis. Lihat jumlah operasi dan infeksi, cari penyederhanaan proses. Peta aliran merupakan instrumen grafis yang digunakan untuk mendokumentasikan setiap tahapan dalam suatu siklus kerja secara mendetail. Berbagai dengan peta proses operasi yang lebih sederhana. Peta ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pergerakan material, aktivitas pekerja, hingga durasi hambatan yang terjadi di lantai produksi. Tujuan utama dari pemetaan ini adalah untuk mengidentifikasi, meminimalkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dengan menganalisis peta ini, seorang analisis dapat yang pertama memperpendek jarak perpindahan material, mengurangi waktu tunggu yang tidak produktif, menyederhanakan urutan kerja agar lebih efektif dan ergonomis. Cara membuat peta aliran. Proses yang pertama, tentukan proses yang pilih satu proses kerja yang mau dianalisis. Misal produk, barang. Yang kedua, amati seluruh aktivitas. Catat semua langkah dari awal sampai akhir. Yang ketiga, klasifikasi aktivitas. Gunakan simbol operasi, transportasi, infeksi, menunggu, dan penyimpanan. Yang keempat, buat tabel. Kolom biasanya nomor, jenis aktivitas, deskripsi, waktu, jarak, susun. Yang kelima, susun secara urut dari awal sampai akhir proses. Yang keenam, isi data, tambahkan waktu dan jarak tiap aktivitas. Yang ketujuh, analisis, cari aktivitas tidak bernilai, tambah waktu tunggu perpindahan yang terlalu jauh. Diagram aliran adalah gambar visual yang menunjukkan urutan langkah atau alur suatu proses menggunakan simbol-simbol tertentu, flowchart, dari awal sampai akhir. Kegunaannya yang pertama, memahami alur proses kerja secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian proses yang tidak efisien. Yang ketiga, membantu menyederhanakan dan memperbaiki urutan kerja. Yang keempat, yang terakhir, memudahkan komunikasi proses kepada orang lain. Cara membuatnya, yang pertama, tentukan proses, pilih proses yang mau digambar dari awal sampai akhir. Yang kedua, identifikasi langkah-langkah, tulis semua tahapan secara urut. Yang ketiga itu tentukan titik awal dan akhir, memulai dari start dan hingga finish. Yang keempat itu menggunakan simbol flowchart, oval memulai, persegi panjang proses, belah ketupat keputusan, panah itu alur. Yang kelima, susun urutan diagram, hubungkan tiap langkah dengan panah sesuai alur. Yang keenam, tambahkan percabangan jika ada untuk kondisi keputusan, misalkan iya atau tidak. Yang ketujuh, cek ulang, pastikan logis dan mudah dipahami. Peta kerja mesin adalah alat yang menggambarkan hubungan kerja antara operator dan mesin selama proses berlangsung, termasuk waktu kerja dan waktu menganggur. Kegunaannya ada 4. Pertama, mengetahui waktu kerja dan waktu menganggur, pekerja maupun mesin. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan mesin dan efisiensi
operator. Yang ketiga, menentukan jumlah mesin atau operator yang optimal. Yang keempat, mengurangi waktu tidak produktif dalam proses kerja. Tata kerja mesin ada 8 cara, yaitu pertama, tentukan proses dan mesin. Pilih pekerjaan yang melibatkan operator dan mesin. Yang kedua, identifikasi elemen kerja, seperti pisahkan aktivitas jadi pekerja atau operator, lalu mesin. Yang ketiga, amati proses kerja. Catat urutan kegiatan dari awal sampai akhir. Bisa pakai stopwatch. Yang keempat, buat diagram atau table. Biasanya berbentuk garis waktu atau time chart. Yang pertama, satu baris itu pekerja, lalu satu baris mesin, dan kelima, isi aktivitas berdasarkan waktu. Contohnya pekerja, pasang bahan, lalu tunggu, lalu ambil hasil. Kalau mesin, proses, berhenti, proses. Yang keenam, bedakan kondisi kerja yaitu aktif, menganggur itu idle. 7, sinkronkan waktu. Biar kelihatan kapan pekerja dan mesin aktif atau nganggur secara bersamaan. Dan ke-8, analisis. Cari yang pertama itu waktu idle pekerja atau mesin. Yang kedua, ketidakefisienan. Yang ketiga, peluang perbaikan. Misalnya satu operator pegang 2 mesin. Peta proses regu kerja. Peta proses regu kerja adalah alat yang menggambarkan aktivitas beberapa pekerja dalam satu tim atau regu selama proses kerja berlangsung. Kegunaannya ada 4. Yang pertama, mengetahui pembagian tugas antar anggota tim. Yang kedua, mengidentifikasi waktu menganggur pada tiap pekerja. Yang ketiga, menyeimbangkan beban kerja agar lebih merata. Lalu terakhir, meningkatkan koordinasi dan efisiensi kerja tim. Caranya ada 8. Yang pertama, tentukan pekerjaan dan tim. Pilih satu proses yang dikerjakan oleh beberapa orang atau regu. Yang kedua, identifikasi anggota regu. Catat siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Yang ketiga, amati proses kerja. Perhatikan aktivitas setiap anggota dari awal sampai selesai. Keempat, buat tabel atau diagram. Yang pertama itu ada kolom nama pekerja. Yang kedua itu ada baris waktu atau urutan kegiatan. Kelima, catat aktivitas setiap orang. Isi dengan kegiatan seperti bekerja, menunggu, pindah, dan lain-lain. Yang keenam, gunakan simbol opsional. Lingkaran itu operasi, simbol D itu delay atau menunggu, tanda panah ke kanan transportasi. Yang ketujuh, susun sesuai waktu. Biar kelihatan siapa kerja dan siapa yang nganggur di waktu yang sama. Yang ke-8, analisis. Cari yang pertama, ketidakseimbangan kerja. Yang kedua, waktu menganggur. Dan ketiga, pembagian tugas yang kurang efektif. Peta tangan kiri, tangan kanan. Peta ini menggambarkan gerakan tangan kiri dan tangan kanan pekerja secara detail dalam melakukan suatu pekerjaan. Kegunaannya ada 4. Yang pertama, menganalisis gerakan tangan agar lebih efisien. Yang kedua, mengurangi gerakan yang tidak perlu. Yang ketiga, menyeimbangkan kerja kedua tangan. Dan terakhir, meningkatkan kecepatan dan kenyamanan kerja atau ergonomis. Cara membuat peta tangan kiri dan tangan kanan. Pertama itu, pilih pekerjaan, ambil satu aktivitas sederhana, misalnya merakit, memotong, dan lain-lain. Yang kedua, amati proses kerja. Perhatikan gerakan tangan kiri dan kanan secara detail, boleh sambil direkam biar gampang. Yang ketiga, buat tabel 2 kolom. Pertama itu kiri, tangan kiri, dan kedua kanan, yaitu tangan kanan. Keempat, catat setiap gerakan. Tulis urutan aktivitas per langkah, misalnya ambil, pegang, pindah, diam, dan lain-lain. Kelima, gunakan simbol sederhana, ini opsional. Lingkaran itu operasi, anak panah ke kanan transportasi, simbol D menunggu atau idle. 6, susun secara berurutan dari awal sampai selesai, baris per baris sinkron antar kiri dan kanan. Terakhir, ke-7, analisis. Cari, yaitu pertama, tangan yang sering diam. Kedua, gerakan yang nggak perlu. Yang ketiga, ketidakseimbangan kerja. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.